Jangan di-skip-skip ya, tonton videonya yang utuh. Karena kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah makam keramat yang terhampar di puncak bukit, di tepi rawa pening yang sakral. Bisikan gaib menegaskan, itu makam Brawijaya yang konon raja terakhir Majapahit. Saat dibongkar, isinya ternyata candi. Ialah Candi Doko di Kabupaten Semarang. Benarkah ia bukti keberadaan Prabu Brawijaya yang legendaris? Dan apa hubungan candi ini dengan naga baru kelinting yang diyakini bersemayam di dalam danau? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat busur Mongol digunakan dalam pasukan Ibnu Al-Qasim dan menjadi salah satu kunci penaklukan kekhalifahan Umayyah atas daratan India. Yuk, kita ke sana. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek pin komen ya. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Ki Ajar Selokantara tidak gentar menghadapi makhluk apapun, termasuk yang kini berada di depannya. Kalau kau mau kuakui sebagai anak, bertapalah melingkari Gunung Telomoyo. Meski itu syarat yang berat, Baru Kelinting tidak terkejut karena ia seekor ular naga yang berbadan panjang. Dalam cerita legenda ini, Baru Kelinting terlahir dari perempuan manusia bernama Endang Sawitri dan dibesarkan tanpa ayah. Tak heran bila ia penasaran siapa ayahnya dan mengapa ia berwujud naga. Sang ibu pun menjawab bahwa ayah Baru Kelinting adalah Ki Ajar Selokantara yang saat itu sedang bertapa. Singkat cerita, sang naga berhasil menunaikan syarat untuk diakui sebagai anak Ki Ajar Selokantara. Bahkan, ia dijanjikan akan menjadi manusia bila meneruskan tapa di lereng gunung. Tahun berganti tahun, datanglah rombongan warga yang hendak menggelar sedekah bumi. Karena gagal menemukan hewan buruan, mereka pun memotong-motong tubuh Baru Kelinting yang sedang bertapa. Daging temuan itu pun dimasak untuk pesta rakyat. Di tengah kemeriahan pesta, seorang pengemis berwujud anak buruk rupa dengan tubuh penuh koreng datang meminta makan. Namun, oleh warga ia diusir, bahkan dibully dan di body shaming. Sang bocah pun sakit hati dan membuat sayembara cabut lidi. Ternyata anak itu adalah jelmaan Baru Kelinting yang datang untuk menguji warga. Begitu lidi dicabut, memancarlah air dari bumi, menenggelamkan seluruh desa Patok. Yang selamat dari bencana itu hanyalah seorang janda tua, satu-satunya warga yang tidak membuli si bocah sakti, bahkan memberinya makan. Mulane to, sing apik wae lah dadi menungso, rasa mbuli, masih omong ning lati. Iya, legenda membuktikan. Legenda naga Baru Kelinting sangat terkenal dan diyakini sebagai asal-usul Danau Rawapening. Legenda pun berkembang menjadi mitos bahwa Rawapening adalah danau yang sakral karena dijaga entitas gaib. Mitos ini lalu melahirkan cerita yang lain. Diyakini Brawijaya, raja terakhir Majapahit versi Babatana Jawi, pernah datang ke Rawapening. Apalagi kemudian ditemukan makam batu di puncak bukit, di pinggir danau, yang diyakini sebagai petilasan Brawijaya. Meski sangat dikeramatkan, ada arkeolog yang curiga makam itu dirakit dari komponen batu candi. Akhirnya penggalian dilakukan dan terkuaklah makam itu memang reruntuhan candi. Setelah melewati beberapa tahap restorasi oleh BPJB Jateng, candi ini pun menampakkan bentuk sejatinya. Kita mengenalnya sebagai Candi Dukuh. Namun, masyarakat meyakini candi ini petilasan Prabu Brawijaya dan menamainya Candi Brawijaya. Ngomong-ngomong, di candi ini juga ada harta karunnya loh. Bayo, orang ngapusi to mas. Ayo kita ke sana. Sekalian mengecek apa benar candi ini candinya Brawijaya. Dan kok dikait-kaitkan dengan Baru Kelintingnya Rawapening. Budaya. Penelitian kita kali ini agak diwarnai mendung ya. Candi Doko berada di Kabupaten Semarang, tepat di pinggir Danau Rawapening. Candinya sendiri berada di puncak bukit. Jadi kita mesti mendaki. Itu candinya. Wah, pas ada jupelnya. Ternyata Candi Doko adalah sebuah candi tunggal yang berukuran mini. Lebih mirip Candi Pewara. Itu pun tersisa kaki dan badannya saja.
Lah ngendi wewungane, Mas? Restorasinya belum selesai, mungkin dilakukan bertahap. Ya, semacam rumah tumbuh lah, dibangun nunggu dananya ada. Namun dari yang tersisa ini kita bisa menebak Candi Doko bercorak siwaistis. Buktinya ada di Garbagaraha atau ruang utama candi. Tuh, ada Yoni, perlambang pasangan Siwa, yakni Parwati, simbol feminitas universal. Biar Yoninya sederhana tanpa naga, ada ukiran indah di bawah caratnya. Yah, Candi Doko memang mungil, tapi kalau dilihat-lihat menarik juga. Alasnya lebar membentuk selasar. Lalu susunan pelipit di kakinya juga khas Candi Medang. Tangganya polos, diapit 2 makara yang menggigit burung nuri. Bagaimana dengan badan candinya? Di sana ada 3 relung kosong yang semestinya dihuni geng Parswa Dewata, Agastya, Ganesha, dan Durga. Tiap relungnya dinaungi Kalamakara, duet maut Kirtimuka dan Makara. Wah, Kirtimukanya apik, tanpa rahang bawah, khas Candi Jawa Tengahan. Nggak cuma itu, biar Candi Doko kecil, Silpinya ngotot memahat 8 salabanjika atau hiasan candi bermotif dewata. Sayang, sudah pada raib, ditambal batu-batu baru. Terlihat nggak? Cuma tersisa kakinya saja. Figur-figur pertapa sederhana juga menghias Kurawal. Wih, di antara repian salabanjika, ini yang paling bagus. Ada Apsari, makhluk surgawi yang memegang teratai. Perhiasannya mewah, namun tanpa mahkota. Masih ada lagi di kanan pintu masuk Candi Doko. Sosok pria ini juga berpakaian mewah. Keduanya berdiri dengan sikap abangga atau pose satu lengkungan. Tahu gak pose ini artinya apa? Hei, sajake bapak-bapak sing mati gaya kuwi, kaya dulurku iki. Bukan, pose itu melambangkan suasana hati yang menyenangkan. Oh, kuwi jenenge Don't Worry Be Happy. Hel, kemengkris we. Sudah, antefix atau penghias sudut yang meramaikan pinggir selasar atas pun gak kalah cantiknya gara-gara ukiran Purnakalasa. Di halaman Candi Doko menumpuk beberapa antefix bersama artefak lainnya. Semua ini jelas komponen candi, termasuk beberapa lingga semu. Lingga kok semu ki piye toh? Iya tak pikir sir-siranku wae sing tresnone semu. Maksudnya ya bukan lingga sejati yang melambangkan Dewa Siwa di candi-candi. Lingga semu jika bukan untuk kemuncak candi, ya jadi patok pembatas. Dalam kasus Candi Doko, lingga semu ini adalah patok pembatas karena menurut keterangan Jupel, dulu mereka tersebar di beberapa penjuru. Kemungkinan di masa Jawa kuno, bukit ini sangat disucikan hingga di puncaknya dibangun satu candi. Opo Jojo kuwi tenanan candine Brawijaya? Iya tapi hubungannya ngopo Jal rawingi rawa pening? Makanya terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik benarkah Candi Doko terkait langsung dengan Rawa Pening, dan apakah candi ini benar makamnya Prabu Brawijaya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Doko, warisan Medang yang jadi kuburan. Karena menjulang di atas Rawa Pening yang pekat berselimut mitos, tentu bagi masyarakat, Candi Doko tak bisa lepas dari kesakralan danau ini. Untuk itu, saya pun berbincang dengan juru pelihara yang keluarganya turun-temurun merawat candi ini. Dari cerita si turun-temurun si mbah-mbah itu kan dulu bisanya cerita itu dari gaib sebenarnya. Kan banyak dulu tamu itu sering nanya sama mbah itu ini ceritanya gimana kan si mbah nggak bisa cerita. Beliau spiritual sama yang gaib di Rawa Pening suruh cerita ini gitu. Dikasih cerita kalau ini peninggalan Brawijaya 5 gitu. Itu berarti diceritakan dari Rawa Pening? Iya, dari Rawa Pening, iya. Oh, salah satu. Berarti Baru Klinting? Bukan. Oh, bukan. Gitu. Nggak seperti ini mas. Runtuh ada 2 sap seperti pelataran gitu. Oh, oke. Terus dulunya di sap paling atas itu ada berbentuk makam. Jadi lingga patok itu ada 2 dipasang kayak cenger gitu. Terus sama dinas BPJP Jateng dilakukan pemugaran tahun 2011 dan tahun 2012. Saya referensi lagi.
Ini dulu hanya ditemukan gak berbentuk seperti ini, reruntuhan, tapi iya, ada yang berbentuk seperti makam. Iya. Terus oleh masyarakat dianggap ini makam Brawijaya. Iya. Terus kemudian dibuktikan dengan digali. Iya, dibuktikan selama pemugaran. Iya, itu benar-benar makam atau enggak? Tapi yang ditemukan cuma Yoni sama peripe sama kayak emas tipis gitu ada dulu. Peripinya ada? Ada di bawah kantor. Di bawah kantor ya, sama emasnya ada. Iya. Kalau segi ritual itu sini netral ya Mas. Yang mau Muslim biasanya ya juga wiridan di sini surat ikhlas. Hindu pakai adatnya, Kejawen pakai adatnya. Monggokerso mau ritual bagaimana gitu. Terus kalau dari masyarakat setahun sekali juga ada ritual di sini Mas. Selamatan malam 1 Suro. Dari penuturan ini kita bisa menarasikan kemungkinan yang terjadi pada Candi Dogo. Begini, berdasar arsitektur, ragam hias, dan reliefnya, jelas terlihat candi ini berlanggam medang, kira-kira dari abad 8 hingga 9 Masehi. Ya, mungkin sejaman dengan Candi Borobudur, Prambanan, Plaosan, dan lain-lain. Lalu entah sejak kapan Candi Dogo runtuh, mungkin karena faktor alam. Iso wae robo mergo menungso-menungso mesakat Mas, nggo dijarah. Periwi emas di sumuran Candi Dogo dikabarkan masih ada, diamankan di kantor BPJB Jateng atau BPK Wilayah 10. Jadi mustahil candi ini diruntuhkan para penjara candi. Kalau biang keroknya mereka, peripinya pasti raib. Tapi iso wae sing dimalingi barang liyane Mas, kaya to reca. Kalau ini benar dan terjadi di Candi Dogo. Namun, penjarahan arca itu baru terjadi di zaman modern. Karena kakek Sang Jupel masih sempat melihat ada arca-arca Parswadewata di candi ini. Jadi belum begitu lama ya kejadiannya. Karena itu saya menduga candi ini runtuh oleh bencana alam. Namun, di masa modern, arca-arcanya dijarah oleh tangan-tangan oportunis. Masyarakat sekitar bingung, ini candi apa? Maka dengan keterbatasan mereka, diadakanlah ritual memanggil roh penunggu Rawa Pening untuk diinterview soal asal-usul reruntuhan Candi Dogo. Narsum gaib ini mengatakan bahwa Candi Dogo yang saat itu masih reruntuhan adalah petilasan Prabu Brawijaya. Ini kata mereka ya, bukan kata saya. Walah, opo ojo-ojo sing bau reksa kerep maca babatan Jawi. Nah, sejak itu, reruntuhan candi pun ditata seperti makam, biar nampak nyata bahwa ini makamnya Prabu Brawijaya. Saya gak heran ya, cukup sering saya mendapati reruntuhan candi dialihfungsikan menjadi makam. Salah satunya Candi Meleri di Blitar, yang dianggap makam Wisnuwardana, Raja Singasari, serta pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Untungnya BPJB Jateng lalu melakukan restorasi untuk mengembalikan wujud candi yang sesungguhnya. Berarti ra ono hubungane rono go baru klintinge Rawa Pening ya Mas Asisi. Carat yonine wae ora ono nagane no. Nah, baru klinting, mitos atau sejarah. Danau Rawa Pening memang terkenal dengan kisah naga baru klinting. Sementara Candi Dogo yang berdiri di puncak bukit pinggir danau tidak meninggalkan inskripsi dalam bentuk apapun, sehingga kesejarahannya gak ada yang tahu. Makanya kita sulit menduga apa pembangunan candi ini berkaitan dengan sakralnya Rawa Pening atau enggak. Weh lah tenanan gawe pening iki. Tapi mungkin saja loh, pembangunan candi ini justru terkait dengan sebuah sumber air panas di kaki bukit ini. Sepertinya nyaman nih kum-kum di sini. Apalagi agaknya orang Medang senang membangun candi dekat sumber air panas. Candi Dogo bisa jadi satu dari 4 candi Medang yang memiliki jacuzzi, sumber air panas bersama Candi Songgoriti di Batu, Candi Umbulan di Magelang, dan Candi Ngempon di Kabupaten Semarang. Terus naga baru klinting kuwi tenanan apa ora Mas Asisi? Oke lho, konten sing ngaku-ngaku nemoni naga kuwi. Kisah baru klinting jelas adalah mitos didaktik yang dibuat untuk mengajarkan budi pekerti pada masyarakat. Karena jalan ceritanya plek-ketiplek dengan mitos Danau Ranugrati di Pasuruan, Jawa Timur. Baru klinting juga menjadi tokoh dalam legenda asal-usul Telaga Ngebel di Ponorogo. Dan umumnya memang banyak danau dan telaga di Nusantara yang dibumbui cerita naga atau ular raksasa. Pernah saya bahas juga pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, kini tersisa satu misteri lagi. Benarkah Prabu Brawijaya pernah berkunjung ke Candi Dogo? Brawijaya lari dari perang, healing ke candi?
Menurut Babat Tanah Jawi, raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya diserang anaknya sendiri, yakni Raden Patah dari kerajaan Demak. Ini kata Babat Tanah Jawi ya, bukan kata saya. Versi Babat yang baru ditulis abad 18 ini bertentangan dengan data primer sejaman, yakni Suma Oriental, reportase Tommy Pires yang melihat langsung Jawa pada abad 15 hingga 16. Dalam Suma Oriental yang berperang dengan Demak bukanlah Majapahit, melainkan Daha. Dan rajanya, Batara Fojaya, tidak punya ikatan darah dengan pihak Demak. Nah, masih dalam Suma Oriental, yang berdiri di belakang Demak adalah orang-orang Mur. Apakah Brawijaya itu tokoh sejarah atau fiksi? Pernah saya bedah pada tautan di atas atau di deskripsi. Dicek nanti ya. Lanjut. Menurut tradisi tutur, Brawijaya lari dari perang ke arah Gunung Lawu. Nah, sebelum ke sana, dia healing dulu di Rawapening, dan Candi Doko adalah bukti petilasannya. Hei, mungsoko tradisi tutur toh. Yes, tanpa data sejarah yang tertulis sebagai penguat. Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang meyakininya, kisah kedatangan Brawijaya ke Candi Doko hanyalah mitos. Lagi pula, belum ada bukti valid mengenai keberadaan Brawijaya dalam sejarah. Dari data-data yang ada, kita baru bisa menyimpulkan bahwa ia hanyalah tokoh rekaan penulis Babat Tanah Jawi. Apalagi, Candi Doko juga tidak bergaya Majapahitan, tetapi murni Medang dari abad 8 hingga 9 Masehi. Loh, sing nembung candi iki saka Brawijaya kuwi bangsa gaib, Mas. Udu menungso. Bangsa gaib kuwi ngerti sembarang kalir. Nek sejarah gawenan menungso iso dihapusi para pemenang, Mas. Ya, klaimnya memang begitu. Tapi apa tepat penerawangan atau narasumber gaib dipakai untuk menyusun sejarah? Pesan gaib versus metodologi sejarah. Masih ingat nggak cerita saya tadi? Untuk mengetahui asal-usul reruntuhan Candi Doko, masyarakat pernah memanggil penunggu Danau Rawapening untuk ditanyai. Ini saya tahu dari wawancara dengan juru pelihara yang keluarganya turun-temurun merawat Candi Doko. Cara ini sebenarnya pernah tercatat loh dalam sejarah abad 19 ketika Ngabehi Purbowijoyo diminta pemerintah Hindia Belanda menyusun kitab sejarah Kediri. Saat itu, karena belum tahu prinsip metodologi sejarah, ia pun mengundang dalang bernama Ki Darmokondo untuk melakukan ritual memanggil roh Butolocoyo, danyang penguasa Kediri. Racauan orang yang kerasukan Butolocoyo pun dicatat menjadi kitab Babat Kediri. Isinya jelas menyimpang sangat jauh dari data primer sejarah. Piye to cari gaib kok isi kleru? Tapi saya masih bisa maklum ya, karena di zaman itu pengetahuan masyarakat serba terbatas. Penelitian prasasti dan candi juga tidak sesemarak sekarang. Jadi, mediumisasi mungkin cara terbaik yang bisa dipikirkan leluhur kita saat itu untuk menggali sejarah. Kita maklumi saja. Justru yang bikin saya keheranan itu bila ada orang modern yang punya akses internet dan otomatis akses ke berbagai buku, penelitian, jurnal yang berlimpah tentang sejarah dan arkeologi, tapi masih perlu menerawang untuk menyusun sejarah. Wah tenan Mas, percaya bongkoan ro narsum gaib timbang peneliti sejarah. Kalau itu sih hak dan kebebasan tiap orang untuk percaya atau tidak. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa penerawangan, mediumisasi, dan cara-cara gaib lainnya bukan metode yang tepat untuk menggali sejarah. Hasilnya tidak terukur dan subjektif. Padahal sejarah mensyaratkan bukti yang empiris dan tertulis agar bisa dibuktikan bersama-sama dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ora iso, cara spiritual anggap wae lah, nggo memperkaya perspektif kaya motone Mas Asisi. Wah, sebaiknya tidak, karena perspektif sejarah dari narsum gaib tidak bisa dipercaya dan banyak melesetnya, sehingga berpotensi menjadi pengaburan, hoax, bahkan pembeloan sejarah. Jadi, setiap Sobat Asisi mendengar klaim atau narasi sejarah, apapun itu, coba dikritisi dengan metode simpel namun ilmiah ini, yang pernah saya share pada tautan di atas atau di deskripsi. Kalau dipikir-pikir, Candi Doko komplit menerima segala macam cobaan yang bisa menimpa Candi Nusantara. Pertama, ia runtuh oleh alam. Lalu, arcanya diambil para penjara. Ia juga dialihfungsikan masyarakat menjadi makam.
Dan puncaknya, sejarahnya dibelokkan oleh mitos dan bisikan gaib. Namun, toh ujung-ujungnya, Candi Doko tetap menampakkan jati dirinya yang sejati. Selain berkat ketekunan para pemugar candi, juga karena ia terbuat dari batu andesit yang kokoh sekaligus indah, khas Candi Medang. Dan ini sesuatu yang menarik untuk kita bangun dalam jiwa kita. Mampukah kita kokoh dan tegar menghadapi tantangan yang datang silih berganti? Dan mampukah kita tidak menjadi keras hati, tetapi memancarkan keindahan jiwa di tengah badai yang mengamuk? Layaknya Candi Doko yang menjulang dengan anggunnya di pucuk bukit itu.